Ya, hari ini gue akan ngomongin tentang yang namanya liquidity pool karena di video sebelumnya teman-teman tuh banyak banget yang komen pengen gue bahas tentang liquidity pool ini ya. Lebih spesifiknya itu adalah area liquidity pool itu seperti apa gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info menarik nih teman-teman ya, yaitu tentang Okta ya. Jadi pertama kalau misalnya kalian belum punya apa namanya broker untuk trading forex, kalian bisa coba Okta ya teman-teman ya. Kalian bisa download aplikasi Okta ya di Play Store maupun di iOS kalian, dan juga kalian bisa daftar untuk trading account itu menggunakan link yang ada di description di bawah. Kalian tinggal klik aja linknya dan kalian bisa buka website tersebut dan melakukan pendaftaran ya. Nah, ada yang menarik dari Okta ini teman-teman ya, terutama di aplikasinya gitu ya, yaitu ada fitur yang namanya Space teman-teman. Apa sih fitur Space itu ya? Jadi fitur Space ini tuh adalah tempat kalian untuk mencari informasi gitu. Jadi di Space ini kalian itu akan disuguhi dengan berbagai macam topik ya. Yang pertama itu bisa tentang fundamental, tentang chart pattern, analisa teknikal juga ya. Yang dikhususkan mungkin bisa lebih spesifik ke support resistance kalau kalian suka support resistance. Terus kemudian dia juga ada candle pattern gitu ya. Kemudian ada banyak gitu channelnya kayak yang bisa kalian follow. Dan itu semua live ya teman-teman ya, dan itu semua bisa kalian dapatkan informasi, dan mereka juga akan kasih kalian referensi juga untuk entry teknik dan juga entry pointnya juga gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan referensi secara langsung dan juga secara akurat dengan menggunakan fitur Space dari aplikasi yang ada di Okta itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan fitur ini, kalian tentunya harus download aplikasi Okta di Android dan juga di iOS kalian gitu ya. Nah, kenapa kalian mesti trade di Okta? Karena Okta itu pertama ya, dia WD deponya gampang. Kemudian yang kedua itu dia user interface-nya oke banget ya. Kalian trade itu eksekusi juga nggak akan ada masalah, maupun ada di news besar atau kecil gitu ya. Semuanya nggak ada masalah ya. Terus kemudian forex apa namanya, produknya itu banyak ya, instrumen dari forex, kemudian dari kripto juga ada ya. Kemudian stok asing juga ada gitu ya. Itu juga semuanya lengkap banget. Oke. Terus dia punya spread juga kompetitif ya, dan juga fee-nya juga otomatis lebih murah ya karena nggak ada commission juga. Serta yang terakhir, si Okta ini bisa sekalian kalian trade dan juga sekalian kalian belajar. Jadi sarana edukasinya juga lengkap banget ya. Jadi nggak usah ragu lagi, kalian bisa tinggal download aja aplikasi Okta itu di Android dan juga di iOS kalian. Dan kalian bisa menggunakan kode promo yang ada di bawah untuk mendapatkan bonus deposit ya. Untuk kode promonya kalian bisa lihat di description di bawah. Oke? Ya, langsung saja teman-teman ya, kita masuk ke penjelasannya tentang yang namanya si liquidity pool teman-teman ya. Nah, sebenarnya gue akan bahasnya ini secara simpel aja ya, karena gue takutnya kalau misalnya lebih detail gitu ya, kalian akan pusing gitu. Nah, liquidity pool itu sebetulnya dasarnya apa sih? Dasarnya liquidity pool itu adalah tempat di mana order-order berkumpul. Itu adalah poin pentingnya teman-teman ya. Nah, order-order seperti apa? Kita tahu ya, kalau misalnya dalam trading ya, kita itu pasti naruh yang namanya order. Oke? Misalnya kita open posisi buy atau open posisi sell, itu adalah order, salah satu jenis order. Kemudian ada jenis order yang lain ya, misalnya limit order atau pending order yang kalian paling sering dengar gitu ya. Ada yang namanya buy limit, ya sell limit, kemudian buy stop, sell stop, itu juga namanya order. Nah, tapi bedanya kalau misalnya kalian buy secara langsung dengan pending order, itu adalah perbedaan yang cukup signifikan ya. Kenapa? Karena kalau yang buy secara langsung itu masuknya ke active order ya. Kemudian kalau yang kalian pasang pending order atau limit order itu masuknya ke passive order gitu. Nah, jadi order itu juga dibedakan menjadi dua, aktif dan juga pasif ini. Oke. Nah, terus kemudian ada jenis order yang lain lagi, yaitu adalah ketika kalian naruh stop loss, teman-teman ya. Naruh stop loss atau naruh take profit, ya itu juga yang namanya order, ya. Memang kesannya itu bukan order, tapi sebetulnya secara logika ya, kalau kalian pasang stop loss itu sebetulnya sama aja. Secara sistem itu dia membuka posisi terbalik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya posisi buy, terus kalian taruh stop loss di bawah, berarti stop loss itu adalah order
atau posisi sell yang berlawanan dari order buy kalian di awal tadi gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga termasuk order ya. Nah, TP dan juga SL ini itu juga masuknya ke passive order gitu. Nah, kenapa gue kasih tahu tentang active order dan passive order ini gitu? Karena kalian harus tahu teman-teman ya, yang namanya smart money ya, atau si institusi itu atau si bandar itu yang kita bilang bisa bandar, itu ngejarnya adalah passive order ya. Yang lebih dikejar itu adalah order-order yang pasif. Jadi seperti yang tadi masuk kategori pasif adalah limit order atau pending order dan juga TPSL kalian kayak gitu. Oke, jadi itu adalah sumber liquidity mereka ya. Nah, kenapa si smart money si smart money ini dia itu mengejar order-order seperti ini ya? Karena gini, smart money itu juga butuh yang namanya likuiditas, teman-teman ya. Jadi kalau dia kan sebagai penyedia atau penggerak harga ya sebetulnya ya. Nah, harga itu bergerak itu tergantung dari ordernya ya. Order itu bisa berupa artinya itu adalah dalam trade itu adalah sebagai demand, teman-teman ya. Demand dan juga supply, hukum ekonomi standar kayak gitu. Nah, jadi ya harga itu bergerak dari satu order ke order yang lain, teman-teman. Itu adalah prinsip dari liquidity ini gitu. Jadi market itu bergerak sesuai liquidity flow-nya ya. Jadi ketika dia ada order di level harga berapa, ketika ada yang imbalance atau ada order yang lebih besar, dia akan mengejar order yang lebih besar kayak gitu ya. Dan dia akan bergerak seperti itu terus. Itu yang namanya adalah liquidity flow-nya dari market ya. Nah, ini mungkin kalau gue jelasin kayak gini nih udah ada yang bingung gitu ya. Ini bahasanya ribet atau segala macam. Ya kalian harus mengerti itu dulu ya prinsipnya. Dan gue harap gue menjelaskannya dengan sangat simple kayak gitu ya, supaya kalian bisa mengerti. Ini gue jelasinnya benar-benar pakai kata-kata yang benar-benar simple ya, dibanding apa yang gue pelajari kayak gitu. Oke? Nah, itu adalah tentang ordernya. Nah, kemudian yang kedua ya, gue mau jelasin tentang yang namanya pelakunya ya. Nah, kenapa kita mesti memperhatikan liquidity pool? Karena gini loh, kita tahu ya, market ini atau forex ini ya, harga yang ada kalian lihat itu bergerak karena kekuatan dari smart money atau dari orang yang memiliki atau institusi yang memiliki modal yang sangat besar. Kita ya sebagai retail trader ini teman-teman, itu tidak akan pengaruh ya, posisi yang kita ambil itu tidak akan pengaruh ya. Kenapa? Karena trading forex ini yaitu masih menggunakan leverage ya. Jadi kita ini trading itu menggunakan leverage. Yang mana ya kalau misalnya kita contohnya di Okta ya, leverage-nya 1/200 kayak gitu. Nah, berarti posisi kita itu dikali 200 ya teman-teman ya. 200 kali lipat berarti ya. Bukan 200% tapi 200 kali lipat gitu. Yang artinya ya yang tampaknya kita entry di sini itu besar gitu ya, modal 1.000 ya. Terus kita entry satu lot itu kayaknya besar. Itu sebetulnya tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita ada leverage, teman-teman, ya. Sehingga kalau misalnya kalian perhatiin aja ketika kita entry mau 100 lot pun ya, itu harganya ya kayak bisa dibilang nggak bergerak ya. Kenapa? Karena kita masih di dalam leverage gitu. Yang bisa menggerakkan harga ini itu yang spot ya, atau adalah transaksi yang terjadi real, bukannya kontrak ya teman-teman. Kalau misalnya di retail itu kan yang kita lakukan itu adalah transaksi kontrak ya. Yang bisa menggerakkan harga currency ini itu adalah transaksi real teman-teman ya, yang tanpa menggunakan kontrak ya. Sekali lagi seperti itu. Oke. Nah, jadi kita tetap harus jalan atau kita harus memperhatikan trade kita itu sesuai dengan apa yang dipikirkan sama si smart money gitu. Nah, biasanya ya teman-teman ya, retail ini diidentifikasikan sebagai korban ya dari si smart money. Kenapa sebagai korban? Karena biasanya smart money ini mau mengambil stop loss atau pending order dari si retail trader ini, sehingga dia akan terlikuidasi gitu, dan terjadi perpindahan likuiditas dari si tangan retail ke tangan si smart money. Nah, di sini kenapa kita harus mengerti liquidity pool itu untuk menghindari teman-teman semua di sini untuk menjadi korban dari si smart money ini ya. Jadi
Yang saya mau sharing di sini, kenapa saya sharing liquidity pool, supaya teman-teman nanti pada saat trade ya, itu bisa melindungi kalian punya equity atau liquidity supaya nggak berpindah ke si smart money. Ya, jadi itu adalah inti utama dari apa yang mau saya sharing tentang liquidity ini, gitu ya. Nah, terus saya nggak akan jelasin tentang gimana caranya untuk menentukan likuiditas ya, tapi saya akan langsung tunjukin aja area-area seperti apa ya teman-teman yang kalian harus perhatikan ya. Area yang paling harus kalian perhatiin ya itu adalah area atau low atau high ya yang terbentuk teman-teman pada saat harganya itu impulsif ya. Maksudnya gimana Bang impulsif? Contoh ya. Misalnya nih, ya kalian bisa perhatiin ini saya menggunakan bar chart. Oh enggak, saya pindahin aja ke candle lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nih ya, misalnya teman-teman ya, saya akan kasih kalian contoh ke harga-harga impulsif seperti apa sih. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, kalian bisa perhatiin teman-teman ya, kalau misalnya harga bergerak ya, dari sini ke sini nih. Thread nih yang saya kotakin merah. Ini adalah pergerakan bullish yang impulsif. Nah, kenapa impulsif? Karena ini candle merahnya nggak ada dan kalian bisa lihat di tengah-tengahnya itu dia body candle-nya tuh besar ya. Sehingga ini menjadi apa ya? Menjadi satu patokan ya, teman-teman, di mana liquidity terbentuk ya. Kenapa Bang kok area harga impulsif itu bisa ada liquidity? Nah, saya kasih kalian logikanya ya, teman-teman ya. Harga impulsif itu terbentuk karena volume. Ya, jadi harga impulsif ini terbentuk karena volume yang besar, oke? Jadi volume yang besar kalau harga naik berarti volume buy yang besar. Berarti banyak retail ya teman-teman atau banyak orang ya yang masuk ke ini ya ke pergerakan ini, ke pergerakan impulsif ini banyak orang yang ikut atau banyak orang yang nge-buy di sini, terutama yang retail. Kenapa? Sekali lagi karena sekali lagi retail itu panikan dan FOMO ya, ikut-ikutan ya. Ketika harganya naik tinggi ya, kita panik ya dan tanpa babi bu kita langsung ikutan masuk buy kayak gitu ya. Otomatis ketika dia sudah masuk, dia harus memikirkan atau dia kebanyakan orang-orang meletakkan yang namanya stop loss. Ya. Dan stop loss itu biasanya letaknya di bawah level low sebelum terjadi impulsif. Ya, kayak gitu. Nah, jadi biasanya orang naruh stop loss di sini nih, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Si bandar ini tahu, oke, karena sudah banyak yang ikut buy di sini dan banyak naruh stop loss di bawah, gua ambil dulu deh order-order stop loss mereka gitu. Jadi disinilah order-order yang ngumpul banyaknya retail trader yang naruh stop loss di sini, itulah menjadi namanya sebuah liquidity pool. Oke? Nah, sehingga apa yang terjadi, market akan ke bawah harganya, dia akan langsung otomatis kayak robot gitu ya, langsung akan ngejar, mentargetkan low-nya di bawah sini untuk menarik atau mengambil liquidity pool yang ada di bawah ini ya. Nah, kalian lihat harganya langsung turun, menyentuh harga ini dan dia mengambil semua stop loss yang ada di sini, kemudian harganya baru dinaikkan kembali gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, itu contoh yang pertama ya. Dan di sini juga banyak contohnya ya. Di sini ada harga impulsif juga ya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini impulsif price juga bullish nih 3 ya, sama aja ya. Dari apa namanya, dia udah nembus structure bullish, itu pasti retail pada pikir, oke, ini saya saatnya buy karena di structure high-nya sudah ditembus ya. Saya yakin nih ini impulsif ini adalah momentum, katanya sih begitu gitu ya. Dan banyak trader yang masuk di sini, taruh stop loss di bawah sini ya, di bawah low-nya dia di sini. Apa yang terjadi? Diambil ya, kemudian baru diangkat gitu. Walaupun pada akhirnya dia juga turun lagi, tapi at least ini adalah pergerakan yang namanya liquidity grab ya, atau pengambilan sebuah likuiditas kayak gitu. Dan ini juga bisa terjadi di nggak cuman pada saat nge-buy doang ya, pada saat nge-sell pun ya itu sama ya teman-teman ya. Ini contohnya ya, dia impulsif ke bawah, hanya di sini ya. Ini pasti harga akan menjemput kembali likuiditas yang ada di atas kayak gitu ya. Jadi
liquidity itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Jadi kalian cukup memperhatikan area-area impulsif saja gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh ya. Di sini gua akan coba kasih kalian contoh yang terjadi di current price gitu ya. Nah, kalian bisa lihat. Ini di harga XAU sekarang ya teman-teman ya. Nah, ini hari ini hari Senin ya teman-teman ya. Yang mana nih kalau misalnya video ini tayang which is to besok, berarti ini adalah harga kemarin gitu. Nah, kalian bisa lihat ya di sini M30 XAU impulsif ke bawah ya. Dia impulsif nih, jebret-jebret ke bawah ya. Nah, ini teman-teman ya, yang ke bawah sini, ini udah pasti ada apa namanya? Pembentukan likuiditas. Tetapi apakah pertanyaannya apakah di sini ya? Biasa kan tadi saya bilang dia itu pembentukan likuiditasnya adalah di atas atau di high terakhir ya. Kalau dalam kasus ini di high terakhir sebelum dia impulsif. Berarti kan harusnya di sini gitu. Ya mungkin aja di sini ada beberapa gitu ya. Tetapi kasusnya ya most of the time ya kalau dia terlalu impulsif seperti ini ada satu candle yang terlalu impulsif ya ke bawah seperti ini. Biasanya likuiditasnya sudah ada di atas sini aja ya, di atas candle yang terlalu impulsif gitu loh. Kenapa? Karena range-nya itu kalau ke atas ini terlalu jauh, teman-teman. Nah, jadi ya XAU ini kalau misalnya nanti teman-teman ini kalau ya, dia misalnya dia reverse ke atas ya, naik ke atas, kemungkinan besar ya dia akan mengejar harga yang di atas ini yaitu di 2370 lagi gitu ya. Jadi kenapa dia harus ke 2370? Karena di 2370 ini ada yang namanya likuiditas tadi yang saya bilang gitu ya. Nah, sehingga kalian kalau mau nge-sell teman-teman ya, stop loss-nya jangan di sini gitu. Harusnya lebih atas lagi. Atau sekalian kalau mau nge-sell lebih bagus di area sini aja di 2370. Kenapa? Karena liquidity pool area itu adalah tempat paling bagus untuk open posisi gitu aja. Ya, kenapa? Karena ya biasanya setelah dia ngambil liquidity harganya akan berbalik gitu dan kalian punya stop loss dan juga take profit atau risk reward ratio-nya akan menjadi bagus. Ya kenapa? Karena si stop loss-nya kecil, TP-nya tuh jadi lumayan besar. Kayak begitu. Ya. Jadi kalian harus pahami tentang liquidity pool ini teman-teman. Ya gunanya supaya kalian itu pada saat naruh stop loss kalian berhenti dulu nih, mikir dulu, jangan langsung naruh stop loss atau TP aja gitu ya. Kalian berhenti mikir, tanya sekali lagi ke diri kalian, apakah stop loss saya di sini merupakan area liquidity atau bukan? Kalau iya, ya pikir-pikir lagi untuk taruh stop loss di situ, ya atau bahkan pikir-pikir lagi untuk entry, ya. Mungkin akan lebih bagus kalau kalian entry-nya di tempat stop yang kalian mau taruh stop loss itu, gitu loh. Ya ini akan mengurangi kejadian-kejadian kayak misalnya stop loss kalian kecolek lah, baru harganya turun segala macam. Gue yakin teman-teman kalian tuh banyak merasakan hal tersebut ya. Nah jadi untuk mengurangi hal tersebut ya kalian harus mengerti yang namanya si liquidity pool ini, gitu. Ya. Oke, jadi itu penjelasan singkat gue ya tentang liquidity pool. Memang penjelasan gue ini secara sederhana sekali bahasanya supaya kalian mudah-mudahan bisa mengerti ya teman-teman apa yang mau gue sampaikan. Karena ini penting banget buat trading ya, apalagi buat kita-kita sebagai seorang retail, kita harus tahu ya tentang liquidity pool ini ya. Gue nggak bisa jelasin secara lebih detail lagi karena gue takut kalian pusing ya. Dan kedepannya besok minggu depan gue rencananya akan bahas tentang hubungan antara psikologi dengan si smart money konsep ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen denger itu ya atau gue pengen gue bikin video tersebut ya kalian bisa komen di bawah ya. Seperti itu. Oke? Ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Kalau misalnya kalian suka video ini kalian bisa subscribe channel ini ya, bantuin dan juga bisa like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain juga. Dan jangan lupa buat kalian download sekali lagi aplikasi Okta tadi karena fitur space-nya itu keren banget ya. Kalian wajib coba dan itu memudahkan. Gua sendiri pakai fitur itu buat ngelihat news di Bitcoin lah, ya kemudian di di XY atau di dolarnya lah. Pokoknya pembahasannya lengkap di situ. Oke? Ya, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.